Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Faqala ta'ala la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kehadiran Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita dikumpulkan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan kita Allah muliakan dengan curahan rahmat dan limpahan maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dapat dipertemukan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia sebelum di akhirat, dan di akhirat kita dapat minum dari telaga Rasulullah SAW dan masuk surga dengan syafaatnya insyaallah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita melanjutkan kajian kita. Kalau pada pengajian sebelumnya telah disampaikan bahwa setiap yang bernyawa, yang hidup dengan roh, maka dia akan mati dengan dicabut roh tersebut dari jasad. Tetapi sebagaimana kita maklum bahwa ketika seseorang mati, dia bukan musnah, berakhir, melainkan berpindah dari alam dunia ke alam kubur. Disebut alam kubur karena kebiasaannya orang setelah mati dikuburkan. Walaupun ada orang mati yang tidak dikubur, seperti termasuk yang baru kecelakaan dari korban pesawat Sriwijaya Air kemarin, mereka juga sudah berpindah ke alam kubur. Disebut juga dengan alam barzah. Barzah artinya pemisah, penghalang, karena alam tersebut adalah pemisah, pembatas antara alam dunia dengan alam akhirat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini masuk kita kepada soal kubur, pertanyaan kubur. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu su'alu munkar wa nakir fil qabril mayyit. Di antara yang wajib kita i'tikadkan
mesti kita yakini bahwa adanya pertanyaan kubur yang dilakukan oleh Munkar dan Nakir, malaikat yang memang ditugaskan untuk itu, terhadap orang yang sudah mati tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika seseorang itu wafat, maka ruhnya itu dicabut keluar dari jasad, dibawa ke langit, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu berpindahlah orang mati itu dari alam dunia ke alam kubur atau alam barzah. Lalu kemudian ruhnya dan begitu juga jasadnya yang saat ini sudah berada di alam barzah itu juga dapat menyaksikan jasadnya yang sedang berada di alam dunia. Bahkan disebutkan bahwa dia mengetahui kemudian siapa yang melayatnya, siapa yang menziarahi sebelum dia dikafani, contoh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu pertanyaan kubur itu berlaku umum untuk orang mukmin maupun orang kafir. Jadi yang ditanya bukan hanya orang mukmin, orang kafir juga ditanya. Hanya saja ada orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak ditanya. Siapa saja orang yang tidak ditanya itu? Tentu yang pertama adalah para nabi. Jadi para nabi, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka wafat pindah ke alam kubur, di alam kubur mereka tidak ditanya. Begitu juga disebutkan para siddiqin. Siddiqin ini adalah sahabat-sahabat, utamanya seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, dan lain-lain. Kemudian para syuhada, orang yang wafat gugur di medan jihad fisabilillah. Termasuk para murabitin, para penjaga perbatasan wilayah kaum muslimin, yang mereka gugur di dalam menjalankan tugas. Dan beberapa golongan lain, seperti orang yang melazimkan
membaca surah Al-Mulk Tabarak. Tidak pernah dia tinggal setiap hari. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu, kemudian yang berikutnya, yang melakukan pertanyaan adalah malaikat yang khusus ditugaskan untuk itu. Itulah malaikat Munkar dan Nakir. Munkar Nakir ini terjadi perbedaan di kalangan ulama. Yang pertama menyebutkan bahwa Munkar dan Nakir itu adalah malaikat yang banyak, sebahagian disebut Munkar, sebahagian disebut Nakir. Dan setiap orang yang mati ditugaskan satu dari Munkar, satu dari Nakir untuk melakukan pertanyaan kubur. Nah, Bapak Ibu, yang kedua, pendapat ulama lain mengatakan bahwa Munkar dan Nakir itu adalah malaikat satu dia, sehingga setiap orang yang mati maka ditugaskanlah satu malaikat untuk melakukan pertanyaan, dan malaikat tersebut disebut Munkar Nakir. Jadi bukan si Munkar dan si Nakir. Kalau si Munkar dan si Nakir berarti dua. Ini Munkar Nakir, tak pakai dan. Kenapa? Karena dia satu malaikat. Munkar Nakir itu namanya disebut Munkar karena dia tidak dikenali. Nakir karena dia juga ditolak karena tidak dikenal. Kemudian yang ketiga, pendapat berikutnya, Munkar Nakir itu bukan satu kelompok malaikat yang banyak, satu mati, satu malaikat Munkar Nakir. Orang mati yang kedua, satu malaikat Munkar Nakir. Bukan. Hanya satu malaikat Munkar Nakir itu. Sehingga banyak pun orang mati, malaikat inilah yang bertugas. Walaupun yang mati itu serentak bersamaan, tetap yang melakukan tugas adalah satu malaikat Munkar dan Nakir untuk seluruh yang mati. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dilihat dari beberapa hadis bahwa malaikat Munkar dan Nakir itu dua, satu Munkar satu Nakir, ini lebih kuat. Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim,
Innal abda idza wudi'a fi qabri, sesungguhnya seorang hamba apabila diletakkan di kuburnya, di kuburannya, wa tawalla anhu ashabuhu, lalu beranjaklah pengantar kubur itu meninggalkannya, atahu malakan, maka datanglah kepadanya, disebut malakan, dua malaikat. Dua malaikat, satu mungkar, satu nakir. Ada juga yang menyebut dua malaikat, maksudnya satu mungkar nakir, dua lagi mungkar nakir juga. Saya ulangi, datang kepadanya dua malaikat. Dua malaikat ini disebutkan oleh ulama, satu mungkar, satu nakir. Jadi namanya beda, malaikat yang satu dengan malaikat yang dua. Ada juga menyebut datang kepadanya dua malaikat. Dua malaikat ini namanya sama. Malaikat pertama mungkar nakir, malaikat kedua mungkar nakir. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini perlu digarisbawahi. Ini bukanlah berarti kalau ada orang yang tidak dikubur seperti korban Sriwijaya Air, berarti tidak didatangi malaikat mungkar nakir. Bukan juga berarti kalau orang yang mengantar itu tunggunya lama-lama di situ, bahkan menginap orang itu di situ. Ini kan disebut dalam hadisnya, ketika orang yang mengantar itu berpaling meninggalkan, baru datang malaikat mungkar nakir. Jadi kalau begitu Ustaz, kami yang mengantar ini tak mau kami cepat-cepat pulang, nginap kami di situ supaya tak didatangi oleh malaikat mungkar nakir cepat-cepat. Begitulah cepatnya datang malaikat mungkar nakir itu. Bahkan digambarkan orang yang baru dikubur, belum lagi jauh yang mengantar, malaikatnya sudah datang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu fayuqaidanihi fayaqulan lahu, dua malaikat itu mendudukkan orang yang sudah dikubur itu, tapi bukan di dalam kuburan. Kuburan itu masih alam dunia. Makanya kalau kita pasang kamera di dalam kuburan itu, CCTV, lalu kita lihat di luar, di atas kubur, tetap tak nampak. Kenapa? Karena proses pertanyaan ini dilakukan di alam barzah. Sekali lagi, kuburan dan yang di bawah tanah itu alam apa? Masih alam dunia. Sedangkan pertanyaan siksa itu di alam barzah, alam kubur, beda alam. Jadi kalau dilihat dengan kasat mata, dipasang CCTV di dalam kuburan itu tetap tidak nampak, kecuali Allah tunjukkan sekali dua kali dalam keadaan-keadaan tertentu, bisa jadi Allah tunjukkan.
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fayaqulani lahu, lalu dua malaikat itu bertanya, ma kunta taqul fi hadzal nabi, apa pendapatmu, apa yang mau kau katakan tentang nabi ini, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Lalu berkata orang yang menjawab, fa ammal mu'min, kalau orang mukmin dia akan mengatakan, asyhadu annahu abdullah wa rasuluh, aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Udah, ini salah satu model pertanyaan. Jadi tidak sama pertanyaan kubur itu. Ada yang ditanya dengan ringan, istilahnya soal takhfif, pertanyaannya ringan. Satu kali aja pertanyaannya, ditanya tentang Nabi Muhammad saja, dah. Udah. Kemudian karena ini orang mukmin, dia dapat menjawab, maka dikatakan kepadanya, undur ila maq'adik minan nar qad abdalakallahu bihi maq'adan fil jannah. Kau tengok tempatmu yang di dalam neraka sekarang sudah ditukar oleh Allah menjadi tempatmu di dalam surga. Jadi di alam barzah dia sudah nampak tempatnya di surga, bahkan dia sudah merasakan angin-angin surga. Maka alam kubur yang dia tempati itu sebagai taman surga. Bahkan ketika itu maka dikatakan kepadanya, naumatal arus, tidur dengan penuh kenikmatan kubur. Dia merasakan kenikmatan kubur seperti tidurnya pengantin baru. Pengantin baru, bukan pengantin lama. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah nikmatnya, sebagaimana nikmatnya pengantin baru itu. Setelah itu dia tidur menunggu pagi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan adapun orang kafir atau orang munafik, mereka menjawab, la adri, aku tak tahu apa yang mau ku jawab. Aku tak tahu apa mau ku jawab. Maka kemudian yutrabu bimitraqah min hadid darbah yusihu minha sayhah yasma'uha man yali illa thaqalain. Lalu dipukullah, ini udah kena siksa. Kenapa dia disiksa di kubur? Karena tidak bisa menjawab pertanyaan kubur. Itu orang kafir disiksa, dipukul dengan palu godam dari besi. Sekali pukul menjerit sekeras-kerasnya yang dapat didengar oleh seluruh kecuali jin dan manusia. Bahkan disebut hewan-hewan pun mendengar. Makanya Bapak Ibu, kalau ada ayam itu kadang-kadang nyari makanan ke kuburan, korek-koreknya tiba-tiba melompat seperti terkejut. Jangan-jangan dia mendengar jeritan ahli kubur yang sedang disiksa. Jin dan manusia tak dengar. Nah, dalam satu riwayat, ini nanti sebenarnya ketika siksa kubur ya, itu
Rasul katakan kepada sahabat, kalau aku mau memperdengarkan kepada kalian, kumohonkan kepada Allah untuk memperdengarkan jeritan ahli kubur ketika disiksa. Tapi kalau kalian dengar, nanti kalian mati. Bukan pingsan saja Pak, mati mendengarkan jeritan ahli kubur itu. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, itu riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ada riwayat dari Abu Daud, fayaqulan, dua malaikat itu bertanya, pertanyaannya lebih panjang. Jadi kalau tadi ringan pendek saja, ini agak berat pertanyaannya, panjang. Apa yang ditanya? Marabbuka, siapa Tuhanmu? Wa madinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, siapa namamu? Atau siapa orang yang diutus kepadamu? Maka dijawab, Allah Rabbi, Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad yang diutus kepadaku. Ketika orang kafir ditanya dengan pertanyaan seperti itu, jawabannya sama, aku tak tahu, aku tak tahu. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada yang ditanya lebih banyak lagi pertanyaannya, lebih berat lagi. Karena yang ditanya apa? Bukan hanya 3 itu. Tapi selain ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, dia juga ditanya siapa saudaramu. Maka dijawablah orang muslim, saudaraku. Apa imammu? Dijawablah Al-Quran, imam ikutan. Apa kiblatmu? Dijawablah Ka'bah, kiblatku. Kalau dia tahu Ka'bah, pernah menghadap ketika sholat. Kalau waktu di dunia tak pernah menghadap Ka'bah, tak sholat, bagaimana dia mau menjawab? Apa kiblatmu? Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, karena jawaban itu bergantung kepada amal. Jadi ini tak apalah dihafal-hafal Pak Ibu, tak apalah dihafal-hafal. Aku hafal lah Ustaz, walaupun tak sholat nanti gampang menjawabnya, karena udah hafal luar kepala. Ini amal, bergantung kepada amal. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi antara orang per orang itu pertanyaan berbeda-beda. Wa alam anna ahwalal mas'ulin mukhtalifah, keadaan orang yang ditanya itu berbeda-beda. Ada mereka yang ditanya semua lengkap dengan ketat, ada yang ditanya ringan saja, pendek. Jadi tak sama. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kemudian yang berikutnya, itu ditanya dalam bahasa apa Ustaz, biar mudah kami menghafalnya. Yang pertama, tak apalah dihafal. Yang kedua, ada perbedaan ulama. Tapi disebutkan wa yas'alan kulla ahad bilisanihi ala sahih. Menurut pendapat yang sahih, yang tepat, bahwa masing-masing ditanya dengan bahasa dia waktu hidup. Jadi kalau orang mandailing ditanya malaikat dengan bahasa
Mandailing. Kalau waktu di dunia dia pakai bahasa Mandailing. Orang Padang yang di dunia pakai bahasa Padang ditanya dengan bahasa Padang. Orang Medan pakai bahasa Indonesia, ditanya dengan bahasa Indonesianya. Orang Inggris ditanya dengan bahasa Inggrisnya. Itu makanya talqin yang dilakukan yang paling bagus itu apa? Setelah dibaca bahasa Arabnya, dibaca terjemahannya bahasa Indonesia. Itu kita baca. Walaupun di sebahagian tempat, seperti di tempat kita, banyak ketika mentalkinkan itu hanya bahasa Arabnya. Jadi pendapat yang sahih, yang tepatnya itu dengan bahasa masing-masing. Nah, walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa pendapat yang berikutnya itu dengan bahasa Arab. Makanya ada yang memadakan mentalkinkan itu dengan bahasa Arab. Kalau masalah sumbernya dari hadis, ya namanya hadis, ya pakai bahasa Arab lah pula. Hadis itu menceritakan tentang pertanyaan malaikat. Hadis itu cakap Nabi bahasa Arab. Bahkan ada pendapat lain menyebutkan dengan bahasa Syriani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, masuk kita kepada yang ditanya itu, bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana dengan anak-anak? Ini ada perbedaan pendapat juga ternyata. Wadh-dhahir kama jazama bihil Jalal As-Suyuti wa ghairuh ikhtisasus su'al biman yakunu mukallafan bi khilafil atfal. Wadh-dhahiru aidan adamu su'alil malaikah. Kalau manusia, jin, baik beriman maupun kafir, yang orang dewasa itu ditanya, sepakat ulama. Nah sekarang anak-anak itu tentu dia tidak mukallaf, tak ada perintah larang. Kalau dia masih anak-anak belum balik, tidak ada pahala dosa. Jadi Bapak Ibu, masalahnya dia ditanya atau tidak. Ada khilaf dalam hal ini. Imam As-Suyuti itu menyatakan yang ditanya hanya orang yang sudah mukallaf, orang dewasa, anak-anak tidak. Kemudian berarti pendapat yang berikutnya, yang kedua, anak-anak pun ditanya. Lalu kalau anak-anak ditanya apa tujuannya? Nah ini juga masuk pada berikutnya, perbedaan ulama tentang anak-anak ini. Apakah dia kemudian nanti ditempatkan di surga, atau dia menjadi pelayan di surga saja? Walaupun yang kuat pendapatnya, anak-anak orang mukmin, bahkan anak-anak orang kafir itu kelak di surga. Karena itu dia tidak ditanya dengan pertanyaan kubur. Jadi kalau anak-anak yang mati, kira-kira Pak, ditalkinkan tidak? Kalau di tempat kita, ada yang pernah ikut menguburkan?
Belum pernah ikut menguburkan atau belum pernah nengok anak-anak dikuburkan lalu ditalkin? Belum pernah lihat. Di sini belum pernah. Oh, benar. Ada yang pernah ikut bapak-bapak menguburkan anak-anak di daerah yang biasa ditalkinkan kalau orang tua? Hah? Ditalkinkan juga? Baca aja. Kenapa? Karena isi talqin itu begitu. Nanti datang kepadamu, wahai si fulan bin si fulan, dua malaikat, mereka itu makhluk dari makhluk Allah seperti kamu juga, maka jangan kamu takut, jangan gentar. Kalau mereka bertanya, maka jawab dengan lisan yang fasih. Tapi kalau anak-anak karena ikut pendapat ini tak ditanya, untuk apa ditalqin? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang berikutnya. Masuk kita kepada ini sebenarnya penting, krusial. Ya. Tadi sudah kita sebut, wajib diimani, mesti diiktikadkan bahwa ada pertanyaan kubur. Nah, kalau ada orang yang tidak percaya dengan adanya pertanyaan kubur, apakah dia dihukumkan kafir atau tidak? Nah, maka dalam hal ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak percaya dengan pertanyaan kubur tidak dapat dihukumkan kafir, tapi dia dihukumkan fasik, berdosa. Kenapa? Karena dia mendustakan. Cuman memang dalam Al-Quran tidak ada dinyatakan ayat Al-Quran tentang pertanyaan kubur itu, tidak ada. Sehingga orang yang mengingkari pertanyaan kubur tidak jatuh kafir, ya. Tapi berdosa, fasik. Namun hati-hati, kalau membawa kepada tak percaya dia akan adanya alam barzah hari kemudian, ini merembet kemana-mana dia. Pertama dia tak percaya pertanyaan kubur, sama kubur pun tak percaya, sama alam kubur tak percaya, akhirat pun dia tak percaya. Jadi Bapak Ibu, kalau itu jelas, itu jelas membawa kepada kufur. Nah, kemudian terakhir sebagai penutup, ada orang bertanya begini, kenapa ini sebenarnya nanti ya pada siksa kubur ada orang disiksa, ada diberi nikmat, padahal kan belum dihitung amalnya, kan belum ada hisab. Hisab kan nanti di hari kemudian setelah dia dibangkitkan pada hari kiamat. Jadi kok sudah disiksa? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, adanya siksa kubur itu dan nikmat kubur, itu berdasarkan pertanyaan kubur. Yang dapat jawab pertanyaan selamat dari siksa, bahkan diberi nikmat. Tapi yang tak dapat menjawab, maka dia akan
disiksa di alam kubur. Sedangkan nanti ketika dihisab, itu yang hisabnya jelek neraka, yang hisabnya bagus surga. Maka hikmah dari siksa kubur itu adalah untuk Allah nyatakan apa yang disembunyikan oleh orang tersebut di dunia, apakah itu iman atau kufur, apakah itu taat atau maksiat, nyatalah ketika itu. Dan Allah untuk membanggakan kepada orang mukmin tersebut kepada malaikat kalau dia baik, dan memburukkan orang mukmin tersebut kepada malaikat kalau dia jahat. Nah, ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, kita ambil waktu 5 menit saja. Kalau ada pertanyaan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi ada yang ditanya dengan satu pertanyaan dapat dijawabnya, dah aman. Ada yang satu pertanyaan dah tak dapat, udah disiksa langsung. Ada yang ditanya dengan beberapa pertanyaan, ditanya dengan pertama tak dapat dijawab, belum disiksa. Ditanya lagi dengan pertanyaan kedua, ketiga tak dapat diajak keseluruhannya, baru dipukul tadi, disiksa dengan palu dan bentuk siksaan-siksaan lainnya. Jadi berapa masa dari jarak antara pertanyaan-pertanyaan tersebut, itu tidak ada keterangan di dalam hadis. Tapi ada yang dia satu pertanyaan selesai tanya, kalau dapat aman, kalau tak dapat langsung disiksa. Ada yang tanya beberapa pertanyaan, tuntas beberapa pertanyaan ini, kalau tak dapat dijawab baru kemudian dia disiksa. Jadi ringkasnya seperti itu. Kalau ada lagi yang lain? Ya. Nah, sebagai penutup tambahan sedikit, ini ada keterangan dari ulama bahwa dari Jalaluddin As-Suyuti disebutkan, al-mu'min yus'al sab'a ayyam wal kafir arba'in sabahan. Bahwa orang mukmin itu, pertanyaan itu ada yang dia ditanya itu bukan hanya sekali, tapi sampai 7 hari. Karena itu tadi beda-beda. Ada yang kalau orang kafir, orang munafik bahkan ditanya sampai, kalau orang munafik sampai 40 hari. Itu makanya diriwayatkan dari ulama-ulama tabi'in, mereka itu senang selama 7 hari sejak wafat itu mereka bersedekah terus makanan. Bersedekah makanan, karena selama 7 hari pertama itu orang mukmin ada yang dia termasuk orang yang ditanya dengan pertanyaan yang lama, yang selama 7 hari itu. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.